Percayalah, keadilan tidak akan pernah tegak secara sempurna di dunia ini, bahkan sampai kiamat sekalipun. Jika kita merasakan ketidakadilan lantaran saat ini sedang terpuruk, terimalah dengan sabar dan lapang dada. Dunia ini memang tidak adil, dan itu adalah kenyataan pahit yang harus diterima. Hidup memang seperti roda berputar. Kadang berada di atas dan kadang pula berada di bawah. Kadang merasakan kebahagiaan dan kadang pula merasakan kesedihan. Itu semua adalah pola kehidupan yang pasti akan menimpa siapapun, termasuk kita semua. Hanya saja kita mesti bijak dalam merespon setiap kejadian yang menimpa dan harus cerdas dalam mengelola emosi yang merupakan reaksi ketika kita menerima realitas. Kegagalan dan keterpurukan merupakan warna dari kehidupan, sebuah hukum alam yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Maka dari itu, jika kita bisa menyikapinya secara bijak, maka kita pasti akan mampu bangkit dan bahkan meroket lebih tinggi. Lantas kira-kira apa saja tips agar kita mampu bertahan? Apa saja yang bisa lakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan? Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya mengingatkan pada sahabat bijak sekalian untuk menekan tombol berlangganan terlebih dahulu. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan tentu sangat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Belajar menerima realitas. Terimalah takdir meskipun itu pahit. Ketika kita merasakan bahwa dunia ini tidak adil, terimalah juga realitas tersebut. Karena keadilan memang tidak akan pernah tegak secara sempurna di dunia ini. Keadilan yang selalu kita dambakan layaknya ilusi saat kita berada pada situasi terpuruk. Kendati begitu, bukan berarti lantas kita selalu merasa diri ini selalu menjadi korban. Dan bukan berarti seisi dunia bersekutu dan jahat pada kita. Coba lihat diri kita. Bisa jadi keterpurukan ini memang terjadi dikarenakan kebodohan kita sendiri. Mungkin bisa jadi kegagalan yang kita alami memang lantaran keteledoran kita sendiri. Meski kita merasakan hidup memang tidak adil, namun tetap terimalah realita dengan lapang dada. Belajarlah menerima takdir walaupun itu amat pahit. Seberapa marahnya kita, toh dunia juga tidak akan peduli. Dan seberapa sedih kita, langit tidak akan menangisi dan meratapi. Karir berantakan, bisnis bangkrut, rumah tangga hancur, sakit fisik dan mental, keuangan yang semakin buruk, dan beragam masalah lainnya yang membuat kita terpuruk. Wahai sahabat bijak sekalian, yakinlah penderitaan yang kita rasakan tidak akan pernah berlangsung selamanya. Kesedihan itu tidak akan menimpa sepanjang masa. Terimalah takdir dan kenyataan dengan tenang dan kesabaran. Dunia memang tidak adil, tetapi ingat, dunia tidak pernah menjanjikan apapun untuk kita. Dunia tidak pernah berhutang apapun pada kita. Oleh karena itu, hadapilah kenyataan dengan pundak tegak dan kepalan tangan. Jangan melarikan diri. Sakit yang kita rasakan adalah reaksi yang timbul secara alamiah yang menandakan bahwa ada ketidaknyamanan dari tubuh kita. Misalnya kaki kita sakit setelah jatuh, atau sakit hati saat ketika diselingkuhi, dan emosi yang hadir merupakan respon diri kita terhadap peristiwa yang kita alami. Misalnya marah saat dipermainkan, atau sedih saat ditinggalkan, atau kecewa ketika gagal. Rasa dan respon itu sama sekali tidak bisa dihindari, tetapi cuma bisa dikelola dan diobati. Tidak ada yang bisa lari dari rasa dan respon seperti demikian, siapapun itu. Sama seperti kenyataan, kita pun tidak bisa lari dari kenyataan. Ya, kita harus dengan tegar menghadapinya. Orang yang lari dari masalah adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah lari dari masalah. Sama seperti jangan pernah lari dari rasa sakit. Kita pasti merasakan rasa sakit, akan tetapi lari bukanlah solusi, melainkan rasa sakit itu harus dihadapi dan diobati. Lari dari keterpurukan hanya diperuntukkan bagi mereka bermental lemah yang tidak siap dalam menghadapi realitas. Sebaliknya, bagi kita yang bermental kesatria tidak mungkin balik badan lalu meninggalkan arena pertempuran. Dengan kata lain, kita yang berjiwa petarung ini siap mengatasi keterpurukan dengan kesabaran dan kekuatan yang kita miliki. Tidak ada istilah pengecut dan pecundang. Kita memang sedang di bawah, bukan berarti lemah dan kalah. Temukan makna di balik keterpurukan. Bila mereka memandang kegagalan dan keterpurukan sebagai sesuatu yang pantas disesali dan diratapi, maka bagi kita sahabat bijak sekalian akan menjadikan dua hal itu sebagai bagian dari pelajaran hidup berharga. Bukan menjadikannya sebagai alasan untuk menyerah dan putus asa, tetapi menjadikannya sebagai pijakan untuk terus melangkah dan naik lagi ke babak yang lebih tinggi. Kita sebaiknya memandang kegagalan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang berharga dan tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Sebaliknya, alangkah baiknya kita memaknai pengalaman atau masa lalu sebagai bagian dari proses yang bakal mengubah kita jauh lebih baik lagi. Dan jika kita lebih jeli dan peka dalam melihat kegagalan, maka kita akan mendapatkan hikmah besar. Ada saja pelajaran yang didapatkan dari setiap proses yang kita lalui.
Setidaknya dengan melewati 1-2 kesalahan, maka di hari kemudian kita tahu bahwa hal itu memang keliru, sehingga kita pun tahu dan tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Maka dari itu, wahai sahabat bijak sekalian, maknailah secara bijak keterpurukan yang kita alami, karena pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Mencari dukungan. Mandiri dan tidak bergantung pada siapapun merupakan sifat terpuji yang telah diajarkan oleh para bijak terdahulu. Kita pasti jauh lebih dihargai seandainya kita bisa melewati segala problem dengan seorang diri tanpa merepotkan orang lain. Hanya saja, ada saatnya di mana kita memang butuh mencari bantuan. Ini bukan berarti kita berharap empati atau memang mau menyusahkan orang lain. Akan tetapi kita mesti sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang tetap butuh bantuan dari orang terdekat. Ada masanya di mana kita butuh kesendirian dan keheningan dalam menghadapi permasalahan untuk mencari jalan keluar. Namun ada masanya pula di mana kita butuh masukan dan dukungan dari orang terdekat, karena tidak selamanya kita mampu mengatasi masalah dengan seorang diri. Ada momen di mana sepertinya kita memang harus menemui keluarga atau sahabat dekat guna mencari dukungan. Sekali lagi, ini bukan tanda bahwa kita lemah dan bermental pengemis, melainkan kita memang sadar bahwa kita masih banyak kekurangan dan tetap menghargai keberadaan orang-orang terdekat. Ada waktu di mana kita tidak perlu menceritakan masalah pada siapapun, karena kita menganggap itu tidak akan berguna sama sekali kecuali cuman untuk meringankan beban semata. Akan tetapi ada pula waktu di mana sebaiknya kita lebih bijak, yakni mencari orang yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pendengar dari permasalahan kita. Ketika kita bisa memastikan bahwa sudah ada orang yang tepat, artinya tidak masalah bagi kita untuk bercerita sekaligus meminta masukan. Hargai orang terdekat kita dan jangan sungkan untuk meminta bantuan dari mereka. Fokusnya pada proses dan percaya pada hasil. Siapa yang tidak pernah gagal? Siapa yang tidak pernah jatuh? Semua orang pernah mengalami hal yang sama. Bahkan orang-orang besar sering gagal dan jatuh. Hanya saja mereka bijak dalam menghadapi dan menyikapinya. Mereka tidak lantas menyerah dan putus asa saat dilanda keterpurukan, tetapi mereka tetap fokus pada proses dan percaya pada hasil yang nanti akan diraih. Tidak ada istilah berhenti di tengah jalan atau bahkan balik badan lalu pergi. Namun mereka tetap tegak dan berdiri untuk melanjutkan setiap proses yang telah direncanakan hingga mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Dan yakinlah bahwa dari setiap proses yang kita lalui, pasti ada nilainya. Jangan pernah meremehkan dari setiap proses meski itu kita anggap belum berhasil. Wahai sahabat bijak sekalian, cobalah berpikir untuk menyingkirkan istilah gagal dari kamus kita. Tidak ada yang namanya gagal. Selagi kita melangkah walaupun salah dan jatuh, itu bukanlah gagal. Kecuali kalau kita berhenti melangkah, atau kalau kita menyerah total, baru itu bisa dikatakan gagal. Namun selagi kita masih fokus pada proses dan tetap percaya pada hasil, maka jangan pernah sama sekali merasa diri kita gagal. Demikianlah penjelasan tentang 5 tips bangkit dari keterpurukan. Meskipun keadilan tidak akan tegak secara sempurna dan realitas memang terkadang pahit, tetapi kita mesti menghadapinya dengan penuh kesabaran dan kekuatan, sehingga kita pun dapat bangkit dari keterpurukan. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Subscribe dan terima kasih.